Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Utang dalam Islam boleh, tapi Nabi menganjurkan hindari. Begitu sudah diucapkan, utangin saya, pinjami saya, maka itu wajib dibayar. Dan kalau dia tidak dibayar, kita bisa berurusan di dunia, dalam arti dilapor. Yang kedua, berurusan yang pasti, berurusan di akhirat. Karena sekecil apapun utang itu di dunia, harus ditanggung nanti di akhirat. Misalkan dia ada utang tiba-tiba saya lupain aja gitu. Bagus dia. Dia lupa. Jadi kalau ada punya kadang utang misalkan nih ada yang bagus, ada yang datang, nih gue bayar utang, saya kaget. Hah, utang apa itu? Ngeri ya, bagus. Lagi sih, Bang. Akhlak mulia. Bener nih Pak Ustadz. Nanti malah dimanfaatin dong sama teman-temannya. Ya, mungkin. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kalau ku tahu begini jadinya, tak dulu ku bermain utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Bayu Oktara. Senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda. Harapan kami tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita perbanyak amal, ilmu, dan pahala tentunya di Gaspol. Yang akan kita bahas hari ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi berbagai kebutuhan, tidak jarang kita menggunakan konsep hutang piutang. Mungkin yang mau beli rumah, memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya, atau mungkin kebutuhan lain. Kadang-kadang sedikit banyak kita menggunakan konsep hutang dan piutang kepada lembaga, institusi, atau kepada sahabat kita sendiri. Bicara soal memberikan hutang, kalau misalnya sahabat sendiri berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, tentu kita dengan sukarela membantunya. Tapi kadang-kadang begitu sudah masuk ke area penagihan, nah ini dia nih. Kadang-kadang begitu pas nagih hutang malah kita yang jadi segan. Padahal wajib loh mengingatkan atau menagih hutang itu. Dan ada adabnya juga. Itulah yang kita bahas, bagaimana adab menagih hutang supaya ngutang kok nggak galak harusnya kan. Nah, tema kita hari ini adalah ngutang kok galak. Boleh berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan gak ada yang kesindir ya malam hari ini ya. Dan sebelum kita membahas bersama Ustadz Dasat Latif mengenai tema hari ini, kita akan polling terlebih dahulu, di mana hari ini sudah hadir di studio adalah sahabat Dasat dari komunitas penyiaran UIN. Mengenai tema ngutang kok galak, silakan diambil gadgetnya. 30 detik dari sekarang kita akan pilih A, B, atau C. Bagaimana cara terbaik menagih hutang versi sahabat Dasat? Apakah A, ditagih secara berkala biar nggak ada celah buat lupa, misalnya seminggu sekali. Atau B, santai saja tapi kalau udah kelamaan ya posting di sosial media. Atau C, ikhlasin aja kalau jumlahnya nggak banyak, anggap sedekah. Nah mungkin tiga-tiganya benar, mungkin tiga-tiganya salah, tapi cari dan pilih yang paling dekat, paling cocok yang mana. Silakan. Sudah semua? Biar lebih semangat, tepuk tangan lagi dong. Baik, langsung saja kita akan undang bergabung bersama kita semua. Mari sama-sama kita sambut guru kita, ustadz kita, motivator kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Ustadz, bawa buku panjang amat. Ini bukan kitab hadis dan Quran, bukan. Tapi kok saya pikir bawa daftar utang. daftar utangnya panjang amat Pak Ustadz. Ini di Makassar namanya patekeng-tekeng. Patekeng-tekeng itu maksudnya buku Ini lagi, buku tagihan. buku tagihan. Ini kan. Sampai dibawa-bawa ke sini Pak Ustadz. Ada 100.000. Oh, dicatat semua. Ditagih, banyak bohongnya. Jadi ada deh catatannya. Oh, pakai catatan. 200.000 ditagih, istrinya yang menjawab. Ada lagi Kak, itu Pak Ustadz?
Ini 300, 400.000 ditagih, selalu tersenyum. Senyum aja. 200.000 belum ditagih sudah ngeluh. Nah, Pak Ustadz, emang kadang-kadang ya, maksud kita kan mungkin ya ingin membantu karena ada kebutuhan yang mendesak, Ya. terpaksa harus berhutang, kita sudah menghargai keberanian dan juga mungkin udah berkorban datang ke rumah, kita bantu memberikan hutang, tapi giliran ditagih, Ya. malah kita yang nggak enak Pak Ustadz. Gimana tuh? Ya, utang dalam Islam memang boleh. Lah ya, utang dalam Islam boleh, tapi Oke. Nabi menganjurkan hindari. Nah, hindari. Tapi kan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat akhirnya kita jadi berutang. Cuma yang jadi masalah memang ada teman kita hobi berutang. Yang lebih parahnya lagi, dia berpikir, nggak usah dibayar lebih banyak duitnya dari kita. Ada kan begitu. Maka dia sebenarnya minta tapi modus utang. Ya, jadi kalau berutang begitu sudah diucapkan utangin saya, pinjami saya, maka itu wajib dibayar. Apakah yang minjamin kita ini orang kaya atau tidak, duitnya dia butuhkan atau tidak, wajib dibayar. Wajib ya. Wajib dibayar. Dan kalau dia tidak dibayar, kita bisa berurusan di dunia dalam arti dilapor. Tapi kalau utang 100.000 kan tidak mungkin dilaporkan. Iya. Nah, yang kedua, berurusan yang pasti berurusan di akhirat. Karena sekecil apapun utang itu di dunia harus ditanggung nanti di akhirat. Berapapun nilainya, Pak Ustadz? Berapapun nilainya. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan salah satu tradisi kita, setiap mau mengantar jenazah, itu kan ada pidato. Terima kasih Anda ikut bela sungkawa atas meninggalnya keluarga kami. Terima kasih Anda ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Tapi sebelum jenazah diantar, jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini punya piutang atau almarhum punya utang kepada Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada ahli warisnya untuk diselesaikan. Nah, itu jugalah pentingnya membayar utang sehingga ada 7 kewajiban orang hidup kepada orang yang meninggal. 7 kewajiban artinya berdosa orang hidup kalau dia tidak lakukan. Satu diantaranya adalah membayar utang-utangnya. Nah, yang meninggal tidak ada duitnya Ustadz, tapi kan dia punya warisan. Dia punya lahan misalnya kan, ada motornya atau ada rumah. Kalau dia utangnya banyak ya. Maka wajib dia lunasi. Karena kalau tidak, ya selama utang itu tidak dilunasi, jenazah akan tersiksa di alam kuburnya. Masya Allah. Akan lunasi. Nah, sekarang pada kondisi-kondisi tertentu kita ngutang. Ya, tapi ingat bayar. Nah, ada juga orang yang memang hobi mengutang. Sudah saatnya dia bayar, tapi masih dia bilang, enggak usah, lebih baik saya pakai modal lagi. Das Anda butuhkan juga ini, ada aja duitnya. Enggak boleh begitu, bayar dulu. Kemudian berikutnya mengutang. Nah, berikutnya lagi ada orang ngutang yang kita yakin dia tidak mampu membayarnya, jangan utangi. Oh, kalau nggak mampu membayar, ya, mendingan jangan utangi. Saya istilahkan begini, kalau saya utangi, masalahnya selesai, dia selesai masalahnya, tapi masalahnya lari ke saya. Maka kalau datang, Dasat pinjami saya uang 10 juta. Saya lihat, aduh, gimana dia mau minjam duit 10 juta ini? Bayarnya gimana caranya dia kembalikan? Maka supaya dia tidak kecewa, saya tidak utangi. Tapi saya kasih. Misal, saya tidak bisa ngutangin kamu 10 juta, tidak cukup modal saya. Ini ada duit saya 1 juta. Tidak usah kau utang. Ini saya doakan bisa menyelesaikan masalahmu. Oh, jadiin sedekah saja. Karena kalau dikasih 10 juta kan berat buat kita. Ibaratnya dibantu dia 10 juta, goyang kita punya kehidupan. Kebutuhan pokok kita goyang. Betul. Nah kan kita lebih wajib melindungi diri daripada ke orang lain. Kecuali kita berlebih. Maka salah satu hak-hak dan hak-hak bertetangga yaitu memberi utang ketika dibutuhkan. Tapi kalau kita pun merasa kalau kita utangi dia, kita yang jadi masalah, maka enggak. Dengan jangan ya. Jangan cari masalah.
Baik, nah tadi di awal Pak Ustadz bicara soal utang piutang, kita sudah memberikan pilihan buat sahabat Dasat di sini untuk ikutan polling. Mohon diberikan tanggapan Pak Ustadz. Berutang kok galak? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara terbaik menagih hutang versi sahabat Dasat? A. Ditagih secara berkala biar tidak ada celah buat lupa. Nah yang C juga banyak nih, 43%. Ikhlasin aja kalau jumlahnya tidak banyak, anggap sedekah. Atau B, ya santai aja, tapi kalau udah kelamaan posting di sosmed, gitu Pak Ustadz. Ini yang ngeri di posting. Ya makanya Pak Ustadz, zaman Saya sekarang kan. itu postingan yang begitu. Lengkap KTP-nya, fotonya, ini bejat. Iya serem loh Pak Ustadz. Nah itu, Iya, jadi iya. kalau mengutang sesungguhnya bukan masalah kita tidak mampu, Ya. tapi selera kita melebihi Kemampuan. Allah yang Allah rezekin. Oh Allah yang Orang memberikan. ngutang itu, Mas Bayu, bukan karena tidak ada rezekinya. Karena Allah pasti menjamin rezeki setiap manusia. Itu sudah dijamin dalam Quran. Allah menjamin setiap hamba yang bergerak. Jadi rezeki tidak bisa dipisah dengan gerak. Oke. Bergerak itu bekerja. Nah kalau dia sudah bekerja, Allah jamin rezekinya. Nah yang jadi masalah kenapa kita ngutang, gaji kita, penghasilan kita cuma 5 juta nih. Ya, anggaplah bawa sedikit UMR 3 juta. Ya. Gajinya 3 juta per bulan. Tapi gaya hidupnya 5 juta per bulan. Wah jadi defisit dong. Akhirnya masih butuh 2 juta. 2 juta. Coba kalau gajinya 5 juta, gaya hidupnya 2,5 juta. Bisa nabung. Insya Allah kan longgar. Oh iya betul. Nah mana yang dimaksud? Yang gaya hidupnya seorang perempuan. Ya kan? Gajinya cuma 3 juta suaminya. Tapi mau punya seperti orang banyak duitnya. Lain pula sabunnya untuk cuci wajah. Lain sabunnya untuk badannya. Jadi sabun aja Iya. dia bisa pakai 3 jenis. Itu kan sudah berapa duit yang keluar. Ya, baik. Kalau saya sabun colek pun semua sudah bisa. Semua pakai. Baik, Pak Ustadz tahan dulu nanti kita bahas lebih dalam lagi mengenai tema hari ini. Sahabat Dasat jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Ya, sahabat Dasat kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Bicara soal hutang piutang memang biasanya tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang begitu kita memberikan piutang untuk meringankan beban saudara kita, tapi ternyata begitu ditagih, kok ya galakan dia. Akhirnya kita yang segan, terus kita ngomong sampai di sosial media. Nah ini Pak Ustadz kalau misalnya Pak Ustadz ada yang datang gitu, misalnya mau berhutang gitu. Biasanya apa yang membuat Pak Ustadz memutuskan ini Ya. saya kasih, ini enggak? Adab berutang. Ya satu, dia mesti tercatat. Oh ada catatannya. Makin besar nilainya, makin besar dampaknya dalam kehidupan kita, catat, kalau perlu ada saksi. Oke. Itulah biasanya ada perjanjian di depan akta notaris. Oh baik. Ya, dan sampai saya tidak pernah berutang. Oh ini ada buktinya. Ada buktinya. Oke. Ya kan? Ya. Nah, kemudian jika mengutangi orang, jangan melebihi kemampuan. Ya, saya memang niat saya mau bantu, tapi tidak boleh saya bantu kemudian hidup saya jadi susah. Oh jadi kalau misalnya kita Ya. berhutang dari orang lain untuk ngebantu orang yang ngutang sama kita juga nggak boleh. Pak Tidak Ustadz? boleh karena kita nggak mampu. Satu, merugikan diri saya dan keluarga. Apalagi kalau saya punya anak dan istri yang sebagai tanggung jawab saya. Betul. Kemudian saya juga merugikan orang lain karena saya ngutang sama dia. Itu keliru. Maka yang baik adalah utangi sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan setelah itu lihat apakah ini orang mampu bayar atau tidak. Kalau kita yakin tidak mampu bayar, enggak usah utangi. Tapi supaya dia tidak malu dan tidak kecewa, tetap kasih. Bentuknya sedekah. Ya, bentuknya dalam bentuk sedekah. Misalkan Mas Bayu, saya misalnya, saya punya keperluan. Untuk mengucap saja bahwa
Mas Bayu utang saya, itu sudah berat buat kita. Harga diri kan malu. Jangan sampai sudah banting dirinya, harga dirinya kasihan sudah ucapkan itu berat dan rasa malu, lalu dia pulang dengan kecewa tidak ada hasil. Maka penting juga ini bagi si pengutang untuk memikirkan kalau sudah ngomong begini apa dia mampu ngutangin kita atau tidak. Jangan sampai kita sudah banting harga, ngomong jujur masalah di dalam hidup kita lalu dia tidak mampu, malah yang kita dapat apa? Dia cerita ke sana kemari kita ngutang. Waduh. Nah itu jadi berutang kita lihat dulu siapa tempatnya dan si pengutang kita lihat juga apa dia mampu membayar atau tidak. Oke, Pak Ustadz, dalam sebuah hadis diriwayatkan barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Berarti jika kita berhutang terus kita nggak sanggup bayar, amal dan kebaikan kita seperti digadaikan begitu Pak? Ya, menurut ahli tafsir hadis ini, yang menafsirkan hadis ini, bahwa apabila saya wafat dengan membawa utang, kan tidak bisa lagi saya bayar pakai rupiah. Saya ngutang nih sama Bayu, besok ketemu di akhirat ketika perhitungan, kan tidak mungkin saya, Mas Bayu ini ada rupiah saya. Tidak. Apa yang saya pakai membayar menurut hari tafsir daripada hadis Ibnu Majah ini bahwa saya bayar utang saya dengan kebaikan. Nah bagaimana kalau kebaikan saya pun tidak cukup untuk membayar utang saya, maka dosanya, keburukannya Mas Bayu ke saya. Itulah bahayanya. Karena itu pailit, bangkrut kita. Maka sebaiknya hindari utang. Dan harus cerdas melihat, apa sih namanya itu yang datang utang-utangin kita? Debt collector Pak Ustadz. Nah itu kan, itu penagih. Penagihnya? Apa sih namanya yang datang kalau dia mau jual mobil. Tukang kredit? Yang bagus semua dicerita. Ustadz ini kalau ada mobil. Kalau sales Pak Ustadz. Ya, kalau Ustadz sudah punya mobil, pergi ceramah tidak kehujanan, pulang kampung lagi tidak perlu naik bus, ngantri beli karcis, enak satu keluarga naik mobil sampai di kampung dihormatin orang. Semua sales itu dia cerita yang baik-baik, dia tidak cerita gimana kalau kempes bannya. Ya kan? Namanya juga jualan Pak Ustadz. Nah, maka dia datanglah itu. Ustadz bisa tambah modal, ini kerjanya Pak Ustadz, ini rukonya bisa jadikan modal. Akhirnya terbuai kita ngutang. Pas ngutang digadaikan kita punya rumah misalnya, sertifikat rumah. Hari pertama, bulan pertama masih bisa bayar, tahun pertama masih lancar. Begitu terjadi masalah dalam kehidupan ekonomi kita, misalnya yang kemarin tuh karena COVID kan banyak orang PHK. Banyak orang dirumahkan, gajinya diputus, cicilan tetap jalan. Akhirnya apa? Diambil mobilnya, diambil rumahnya. Yang tadinya sudah enak-enak punya rumah, disita rumahnya. Tambah masalah hidupnya. Gara-gara apa? Selera. Orang berutang itu sebenarnya lebih banyak kepada selera dan gaya hidupnya. Dahsyat sekali. Jadi selera dan gaya hidup memang selalu harus jajar dan beriringan dengan kemampuan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan buat sahabat Dasat di sini untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Atau sharing pengalaman, wah semuanya mau nanya sebelah kanan dulu deh ya. Ladies first, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa salam. Perkenalkan nama saya Cutraudatul Zahbi, saya dari DNK TV UIN Jakarta. Jadi yang saya ingin tanyain kayak gini Tat. Misalnya nih, kita punya utang, tapi kita posisinya lagi sakit, sakit keras kayak gitu. Sedangkan keluarga kita nggak tahu kalau misalnya kita itu punya utang. Nah itu gimana? Setiap utang piutang memang Nabi menganjurkan catat. Dan catatan itu diberitahukan kepada keluarga. Siapa tahu ajal menjemput, lalu utang tidak terlunasi, transaksi di pengadilan akhirat kelak adalah kebaikannya adek dibayarkan untuk kepada orang yang punya duit itu, si yang punya kita tempat berutang itu. Maka sebaiknya ajaran agama yang mengajurkan catat. Ya? Oke. Baik. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kita nggak tahu ada keluarga kita meninggal, tapi ternyata masih meninggalkan hutang. Nah itu kita bagaimana menyikapinya ya Pak Ustadz? Ya itulah kalau tadi. misalnya nggak ada suratnya gitu. Maka itu tadi sebelum wafat dikuburkan, itu kan selalu pidato ditanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya
sangkut utang piutang kepada almarhumah, silakan sampaikan ke kami. Tentu juga yang mengaku kan Harus ada buktinya. ada buktinya. Oh, Itulah baik. sebabnya selalu transaksi utang piutang itu ada catatannya. Minimal surat apa sih namanya, surat utang. Surat perjanjian Utang begitu ya, itu. surat Dan utang. itu tidak semata-mata dia harus ada saksi. Jangan berkata dia sahabat saya. Kalau 100.000 oke lah, 200.000 oke lah. Tapi kalau sudah sampai 100 ratusan juta, misalnya. ya kan? Nah, itu harus ada. Ada bukti, biasanya itu di akte dinotariskan. Dinotariskan. Supaya begitu kita wafat, ahli waris yang bertanggung jawab untuk membayarkan utangnya. Yang meninggal punya warisan, punya rumah, punya mobil, wajib dijual untuk membayar utangnya. Oh, mana yang harus didahulukan tuh Pak Ustadz? Warisan dibagi, baru hutang atau... Hutang dulu. Oh, hutang dulu ya Pak Ustadz? Hutang dulu. Sisanya baru itu warisan Baru, yang ya, betul. diserahkan kepada Ya, utangnya waris. dulu yang harus ditunaikan. Baik, Pak Ustadz, kalau misalnya orang tua kita berhutang, lalu kemudian meninggal dunia, apakah kewajiban hutang itu jadi jatuh kepada anak? Anaknya misalnya nggak terima warisan katakanlah, misalnya nggak ada warisan ditinggalkan. Nah, Tetap wajib ke anaknya yang membayarkan. Itu salah satu bagian daripada birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Masa Mas Bayu tega orang tuanya diazab di alam kubur gara-gara utangnya. Auzubillah. Maka bekerja, kemudian itu karena Allah yang ngatur rezeki kita. Tidak ada yang mustahil kalau niat kita baik, niat kita untuk menolong orang tua. Akhirnya Allah mudahkan, alhamdulillah dapat kerja. Itu dapat kerja, ya bayar utang orang tua. Maka segala sesuatu yang berkaitan utangnya orang tua, anaknya ikut menanggung setelah dia wafat. Siap. Apalagi kalau ada warisannya ya. Apalagi Oh, kalau itu ada sudah wajib warisan. ya, Pak Ustadz ya? Apalagi Oh, kalau ada ada warisan, jual untuk membayar utang. Baik, kalau begitu kita akan break sebentar, sahabat Dasat. Tapi setelah ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di mana malam hari ini kita sedang membahas mengenai hutang piutang, tentunya masih di Gaspol. Kita lanjut lagi, bicara soal hutang kan kadang-kadang tuh ada istilah dan juga fasilitas kartu kredit atau kredit tanpa agunan. Mau beli rumah, mau beli mobil, atau mau beli handphone. Nah itu sama nggak sih Pak Ustadz dengan hutang, maksudnya utang piutang yang ada ijab kabul? Ya akad? namanya pokoknya selama ada istilah utang ya utang namanya. Bebannya sama ya berarti ya? Sama. Cuma kan dikasih keren. Bahasa-bahasa pemasaran. Credit card. Padahal? Oh keren betul. Bagusnya banyaknya kredit cardnya. Banyak kredit card berarti banyak utangnya. Ya kan? Kan itu kredit card kalau di Indonesia kan kartu utang. Kartu utang. Iya lebih baik debit daripada kredit card. Oh, Kalau oke. debit kan uang cash kan. Betul. Nah, cuma karena modernnya sistem perbelanjaan sebenarnya ini psikologis. Oh, Ya, oke. kalau kita pakai kredit card kan bukan duit kita dipakai. Dia pakai kartu, tapi kan pada hakikatnya duit kita juga yang dipakai bayar di akhir bulan atau Nantinya awal pakai bulan uang nantinya kita, seperti betul. itu. Tapi ketika ada istilah namanya utang, mau dia kredit card, mau dia bahasa apa kayak namanya utang, ya sama perlakuannya, wajib bayar. Wajib dibayar. Oke, baik Pak Ustadz. Di awal tadi kan kita memberikan pilihan polling nih buat sahabat Dasat yang ada di studio. Salah satu pilihannya bagaimana cara terbaik menagih utang versi sahabat Dasat adalah ada yang memilih ya udah nggak usah ditagih, saya ikhlasin aja. Saya mau ngobrol nih sama yang milih. Ada nggak yang milih poin C tadi? Oh sebelah sini. Boleh. Ngerinya cowok. Makanya sebutkan namanya dan Mukhlisin. Mukhlis. Mukhlis. Mengikhlaskan. Mukhlisin nih. Yeah. Suka mengikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akbar Rahmatullah, saya dari DNK TV UIN Jakarta. Saya kayak ikhlasnya gitu kayak apa ya? Saya sering lupa gitu. Kayak misalkan dia ada utang tiba-tiba saya lupain aja gitu. Bagus dia. Makanya Dia lupa Jadi kalau ada punya kadang utang misalkan nih sama ada anak. yang Bagus. ada Baik yang banget. datang, nih gue bayar utang, saya kaget. Hah, utang apa itu? Ngerinya bagus. Itu aja sih, Bang. Akhlak mulia. Bener nih Pak Ustadz. Nanti malah dimanfaatin dong sama teman-temannya. Ya mungkin.
Gitu. Kalau saya justru utang saya yang saya lupa. Utangnya, Bukan. ini yang piutangnya yang Iya, lupa. piutangnya dulu. Manusia langka ini di Indonesia Makanya. ini, Pak. Tapi perlu ada- diawetkan. Jangan dong Pak Ustadz. Nah itu kalau misalnya yang memberikan hutang lupa, boleh nggak kita yang hutang ikut pura-pura lupa juga? Enggak boleh pura-pura lupa, enggak boleh. Kan nggak ditagih Pak Ustadz. Biar enggak ditagih, tetap wajib bayar. Oh. Kita ingatkan, karena kalau enggak ya di catatan malaikat kan enggak mungkin lupa kan? Tetap ada ya. Tetap ada. Jadi kalau ini saya pernah, ya saya sudah lupa. Nah, dapat rezeki dianggapnya lupa, ya sudahlah saya ikhlaskan saja. Oh, Tapi yang jadi masalah betul mau diikhlaskan. Saya juga mager apa? Pertanyaan kayak- berikutnya kepada siapa? Nah, Kepada siapa? Kalau pada pacarnya bilang sudahlah aku nah ikhlaskan. itu dia. Jangan-jangan sama pacar. Demi Allah aku ikhlaskan. Tapi tolong terima lamaran saya. Aduh. Itu namanya kompensasi. Nah ada juga orang ikhlaskan. Kenapa? Karena keluarga. Oh. Saudara Mas Bayu, kalau namanya perjanjiannya utang tetap wajib. Meskipun saudara sekandung, tetap wajib bayar. Itu harus dibayar. Ya. Kepada istri sekalipun, ketika saya ambil, pinjam dulu duitmu sayang. Wajib saya bayar. Kecuali kalau istrinya yang atau siapapun yang meminjamkan. Pura-pura lagi utang-utang. Udah. Bulan lalu aja belum kau bayar. Ya sudahlah. Jangan pakai istilah-istilah utang. Bilang aja minta. Nah itu gak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya, Gak iya. apa-apa ya, Iya, oke baik. Jadi kalau misalnya selama ini kalau hutang ya udah diikhlaskan. Iya, kayak kadang lebih milih nunggu inisiatif aja lah dari penagihnya buat bayar gitu. Ya, itu pasti tergantung nilainya juga. Iya sih, kalau misalnya nilainya besar kan masa Kalau diikhlaskan? teman akrab yang makan bareng selalu nyontek juga bareng dia. Ya sudahlah ada duit utangnya 100.000, sudahlah aku ikhlaskan. Tapi begitu ditambah 2 nolnya, 3, Waduh. 100 juta misalnya kan. Wah. Berat diikhlaskan. Biasa malah ada efek. Apa Mas itu? Bayu tahu enggak efek-efek utang? Apa Pak Ustadz? 1, efek utang itu melahirkan pembohong. Tagi-tagi enggak ada, betul, enggak ada. Jadi pembohong. Wih, nak, ada om yang parkir. Kau kasih tahu kalau dicari bapak lagi keluar. Bohong. Ngajarin anak bohong juga. Bohong. Oke. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Ditagi, tidak dibayar. Ini kan kita jengkel, marah. Akhirnya tadi sahabat mulai lambat laun, yang tadi sahabat mulai menjadi musuh. Tagi tidak, akhirnya diposting di medsos. Aduh. Foto, cakep, baru ditulis. Jangan gaya lo, bayar utangmu. Akhirnya putus persaudaraan karena merasa dipermalukan. Yang ketiga, efek dari utang itu membatasi langkah. Saya mau ke warkop. Ditagihnya lagi saya nanti. Enggak jadi deh. Nah, itu kan membatasi langkah. Jadi sebaiknya meskipun dalam Islam utang halal boleh, tapi sebaiknya dihindari. Ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang betul mendesak. Baik, oke. Terima kasih sudah ikutan polling. Nah sekarang saatnya saya memberikan kesempatan buat sahabat Dasat di sini untuk bertanya. Kalau tadi sebelah kiri, sebelah kanan deh. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurdiani Syarahmasari dari DNK TV UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz, kira-kira gimana ya hukumnya kalau misalnya pemberi hutang itu yang meninggal dunia? Apakah hutangnya itu dianggap lunas atau kita harus bayar ke ahli waris si pemberi hutang ini? 1, selama belum dibayar tetap berutang namanya. Nah gimana kasusnya kalau sudah meninggal yang punya duit? Maka utang tersebut dibayarkan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Kepada istrinya, kepada anaknya, dan seterusnya. Ternyata dia jomblo, meninggal dalam keadaan tidak punya ahli waris. Maka duit atau utang tersebut disedekahkan kepada lembaga sosial. Seperti masjid, ke panti asuhan, dengan niat untuk membayar utang dan pahalanya diterima oleh yang punya duit. Jangan sampai meninggal, merdeka. Kau bisa merdeka dari tagihan tapi di akhirat pasti bermasalah. Ya begitu orang yang beriman berutang. Ya, Oke, dasar sekali.
Jadi memang berarti sampai kapanpun namanya hutang ya harus Bayar. dibayar. Meskipun Ya. yang memberikan piutang sudah tidak ada, ya berarti kita harus Bayar. cari dong. Siapa ahli warisnya, Pak Satu-satunya Ustadz? utang yang biasa tidak dibayar dan tidak ditagih, utang politik. Maksudnya gimana tuh Pak? Ustadz? Janji-janji kalau saya terpilih, ini nomor kartu saya, ada masalahmu telepon saya 24 jam. Habis itu? Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Pak Ustadz kalau utang politik itu bisa Oh dia ditagih nggak sih? ditanggung jawab juga di akhirat. Dia ditanggung. Mas Bayu ngutang sama saya, gampang bayarnya. Cari si Dasat. Satu orang aja. Tapi kalau utang politik, janji-janji politik, waduh, na'udzubillah min zalik. Ayatul munafiqina dzalaza. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Apa gerangan? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Siap. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Ustadz Dasat, tadi Ustadz menyampaikan ciri-ciri orang munafik ada 3 tuh. Nah, apa aja tuh Pak Ustadz? Ayatul munafiqina tsalaza. Tanda orang munafik itu ada 3. Artinya kalau sudah ada tandanya otomatis pasti dia munafik. Satu di antaranya kita tadi bicara soal janji kan? Betul. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kalau ku tahu begini jadinya. Tak dulu ku bermain utang. Ya kan? Jadi kalau namanya janji ya jangan sampai diingkarin ya Pak Ya. Ustadz ya. Nah, Masuk itu. hutang. Jadi kalau dia sudah janji, saya janji bulan depan saya bayar. Ya. Ternyata bulan depannya enggak dibayar lagi. Saya janji Pak, bulan depan ku bayar. Ada juga itu tukang hutang. Kita belum sampai di rumahnya, dia sudah lebih dulu menangis. Mohon maaf Pak Ustaz, saya belum bisa bayar. Itu gimana tuh? Ini. Ternyata dia artis, pandai acting. Tapi yang pasti, kau tidak bayar di dunia, kau akan dikejar. Tetap harus bayar. Nah, ya, Pak tetap bayar, namanya utang. Ya, Maka sebenarnya itu utang sekali lagi dihindari. Dihindari. Ya, hindari. Siap. Oke, nah sekarang saatnya saya memberikan kesempatan untuk sahabat Dasat yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri kali ya. Silakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Wahru Razi dari DNKTV UIN Jakarta. Izin bertanya, apabila penghutang tersebut sudah almarhum dan penagih utang ini ingin menagih utang kepada almarhum dan kepada ahli warisnya. Dan ahli warisnya ini belum bersifat akil balik atau anak-anaknya belum bersifat akil balik. Nah, penagih utang ini menagih kepada siapa? Penagih kepada penanggung jawab almarhum atau penagih utang ini mengikhlaskan secara ada syaratnya gitu. Terima Oke. kasih. Mas Bayu. Ya. Mas Bayu, saya ngutang Ya. ke Mas Bayu. Atau sebaliknya Mas Bayu ngutang ke saya. saya utang ke Pak Terus Ustadz saya nih. meninggal. Ya, Pak. Saya punya utang, meninggal. Iya. Saya ada utang sama Mas Bayu, saya meninggal. Saya harus Maka nagih Mas dong. Bayu datang nagih ke anak saya Umurnya? yang masih TK. Belum balik. Bagaimana itu? Mana bisa Nainan tahu ini? Mana dia bisa tahu kasihan Iya begini? tapi syaratnya tapi utang saya gimana dong Pak Ustadz? Nagihnya ke siapa? Ya nagih kan bukan cuma anak jadi ahli waris. Ada istri. Kepada istri. Ternyata istrinya tidak ada. Kalau ada orang tuanya. Orang tua saya. Ternyata orang tua saya sudah wafat. Saudara saya. Yang pasti jangan nagih kepada yang belum balik. Karena dia belum tahu. Pun dia sudah, mulai tunggu dia sampai dia balik. Nah, tapi dengan catatan lagi tadi. Harus menunjukkan ada bukti bahwa ini orang tua punya utang. Anak kan misalnya dia ditagih, bapaknya meninggal pada usia, anaknya usia 10 tahun. Belum tahu tuh persoalan. Tapi ketika anaknya sudah 24 tahun dan dia sudah bekerja, anaknya sudah mapan, baru kita tagih. Bapakmu dulu ada tagihan. Bayar. Bayar. Mana buktinya bos? Mana buktinya? Nah, maka dikasih ini ada buktinya.
Kalau cuma sekedar itu ya siapa tahu justru yang penagih ini bohong, mengalir jahat. Akhirnya dia menagih padahal sesuatu yang tidak ada utang. Anggaplah memang ada utangnya, maka diberitahukan dengan syaratan harus punya bukti. Itulah sebabnya awal-awal pembicaraan kita selalu saya sampaikan, setiap ada transaksi utang piutang kah itu, jual beli kah itu, harus ada tercatat, kemudian ada saksi. Ada saksi. Kalau dia perempuan, usahakan 2. Kalau dia lelaki, 1. Seperti itu. Dia kalau dia belum balik, anak itu belum wajib. Karena dia belum tahu soal dosa. Mas Bayu, ada beberapa orang yang tidak terkena sanksi hukum. 1, belum balik. 2, tidak sampai kepadanya berita tentang itu. Artinya belum tahu. 3, dalam tekanan. 4, Kehilangan akal. Gila, kehilangan akal. Itu tidak dosa dia. Misalnya, kau sholat saya tembak kepalamu. Dia tidak kena hukum. Kalau tidak ada sholat, dia dalam tekanan. Atau dia gila. Kenapa kau tidak sholat? Saya gila. Mana mungkin bila saya gila. Seperti Ustaz sampaikan, kalau bisa sebaiknya hutang dihindari. Namun kita perlu petuah juga nih dari Ustaz mengenai utang piutang ini. Mohon sampaikan petuah dahsyat buat selalu disampaikan bahwa utang dalam Islam itu memang dihalalkan. Boleh. Tetapi dengan catatan pada kondisi-kondisi tertentu. Ibarat pesawat, utang itu adalah pintu emergensi, pintu darurat. Tidak boleh setiap saat dibuka. Karena kalau setiap saat dibuka berbahaya. Anda naik pesawat, tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan emergensi, lalu kau buka itu pintu darurat, pasti berurusan dengan hukum. Ya kan? Maka dia memang ada pintu, tapi tidak setiap saat dibuka. Begitu juga utang. Jangan setiap saat, meskipun kamu mampu ngutang lagi. Ini ada aja, Ustadz bisa ngutangi, baik kok ini tetangga saya ngutang aja. Itu yang disebut membiasakan diri dengan sesuatu yang lebih besar mudaratnya. Nah, dikhawatirkan bagi orang-orang yang suka berutang dan dia tidak membayarnya, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung dari Allah, keburukan seperti itu. Jangan sampai kita masuk kategori orang munafik. Karena orang yang punya utang itu biasanya memiliki 3 sifat ini. Dia berjanji, dia ingkar. Saya bayar Pak bulan depan, saya bayar. Ternyata bulan depan dia tidak bayar. Sudah ingkar janji itu namanya. Sudah masuk kategori tanda munafik yang pertama. Yang kedua, dipercaya dia khianat. Nah, kita sudah percaya kamu, saya kasih kamu ini duit saya, padahal ini untuk pembayaran anak saya. Tapi saya kasih karena kau memelas sekali. Akhirnya saya kasih, saya percaya. Ternyata saya percaya, setelah dipercaya dia khianat. Kemudian ketika dia berkata dia bohong. Ini semua tanda-tanda biasanya orang pengutang. Dan kalau sudah ketiga kumpul, maka dia sudah dikategorikan orang munafik. Dan orang munafik itu tidak tanggung-tanggung hukumannya di akhirat. Ketika Allah berfirman, Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di akhirat nanti keraknya neraka. Utang uang sepertinya jelas dan agak lebih mudah membayarnya. Tapi kalau utang politik, utang janji-janji pilkada, hati-hati. Karena membayarnya sulit, dan yang kedua, semua orang yang mendengarkan warga negara yang kita janji itu, kita harus datangi nanti di akhirat untuk memohon maaf dan membayar utang-utang yang telah kita janjikan. Dan kalau kita tidak bayar utang-utang politik itu, janji-janji itu, yang kemudian kita khianati orang, maka amal-amal kebaikan kita akan diambil oleh mereka yang telah kita khianati. Dan parahnya lagi ketika sudah tidak ada kebaikan yang bisa kita bayarkan atas utang-utang keburukan kita itu, maka dosa-dosa orang yang pernah kita janji, orang yang pernah kita khianati, orang yang kita tipu akan masuk ke dalam diri. Itulah yang disebut orang-orang yang pailit di akhirat kelak. Auzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, atadruna manil muflis, tahu enggak kamu orang bangkrut di akhirat? Jarussu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya
dan yang memutuskan tali persaudaraan. Orang yang selalu berutang biasanya jahat sama tetangganya karena dia tidak bayar. Dan yang kedua, putus tali persaudaraannya karena orang jengkel karena dia tidak bayar utangnya, maka orang mulai memutuskan tali persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat dan tabiat hobi ngutang. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk orang yang bisa menghindari hutang sekuat tenaga. Dan kalau misalnya memang kita memberikan hutang atau memberikan piutang, ya sebenarnya menagih itu adalah hak kita. Jangan sampai nanti justru malah kita membiarkan orang berbuat dosa, asal ada adabnya. Dan ingat, semua akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih Ustadz Dasat Latif. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari komunitas penyiaran UIN Syarif Hidayatullah dan juga sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita dengar hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,